Halo sahabatku, sobat NC. Saya minta maaf beberapa hari ini tidak bikin konten baru ya, karena kebetulan saya lagi kena radang. Radang di sini juga sempat hidung tersumbat ya, pilek, pilek, terus nggak batuk sih, cuman kayaknya gejala flu ya. Jadi mungkin beberapa hari ini suara saya agak hilang. Ini aja masih bindeng ya. Di sini saya mungkin ingin sedikit ngasih motivasi teman-teman aja. Di sini mungkin tidak terlalu panjang ya videonya. Hanya ingin menyapa kalian gimana puasanya sudah jalan hari ke berapa nih, ke 6 ya, ke 6. Ada yang sudah bolong apa belum ya kan? Semoga saya doakan setiap kalian semakin hari dengan berpuasa kalian akan semakin membaik ya, baik dari sisi GERD-nya maupun dari sisi anxiety atau kecemasannya. Di sini kebetulan di Samarinda sudah jam setengah 6 ya, setengah 6 sore. Di sini kebetulan maghribnya jam 6 lebih 20 ya kalau nggak salah ya. Jadi sambil menunggu berbuka ya kan, kebetulan eh, saya sedang ada di kos ya, sedang ada di kos sambil menunggu ajan. Saya sedikit memotivasi teman-teman yang terkait dengan eh, ini mumpung masih suasana Ramadan ya, terkait dengan terapi syukur ya, terapi syukur ya. Ini pernah kita bahas dulu di video saya yang berjudul dahsyatnya terapi syukur ya. Di sini saya ingin menyambung sedikit ya, menyambung sedikit tentang rasa syukur buat teman-teman yang mungkin merasa sudah capek ya dengan penyakit ini ya, sudah ada yang berapa bulan, ada yang mungkin setahun, 2 tahun, bahkan mungkin 3 tahun, ada yang lebih ya, tidak merasakan kesembuhan yang permanen ya, istilahnya kok kambuh lagi, sudah capek dengan obat lambung, sudah capek mungkin nonton video YouTube ya terkait sembuh GERD anxiety, mungkin sudah banyak sekali yang dilewati ya. Saya paham kok rasanya, emang kadang-kadang ada kita berada di titik nadir ya, titik nadir capek ya, capek. Jadi kalau mendengar kata-kata terapi syukur itu kayaknya apa yang mesti tak syukuri gitu loh, aku aja nggak sembuh-sembuh ya kan. Ini kadang-kadang kan kita pasti sudah lelah ya, lelah, jadi akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Jadi kalau di sini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga, termasuk sahabat-sahabatku, sobat NC. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari, belum kita syukuri ya dalam kehidupan kita ini ya. Misalkan contohnya terkait penyakit kita ini, misalkan saya dulu sembuh di tahun ketiga misalkan nih, pada saat taruhlah posisi saya masih sakit 2 tahun, misalkan 2 tahun, eh, rasanya kan 2 tahun itu terasa sangat lama ya, sangat lama. Kita sangat capek, kita sangat istilahnya stres ya, sangat depresi. Penyakit ini kok tidak sembuh-sembuh, sudah berapa dokter yang aku kunjungi, sudah berapa karung obat sudah ku minum misalkan, sudah berapa ahli terapi ku datangi ya kan. Tapi saat itu ya selama 2 tahun, 2 tahun lebih itu saya juga merasa sepertinya apa yang sudah dilakukan itu sia-sia gitu. Sia-sia dalam artian emang membaik ya, membaik, tapi tidak memberikan kesembuhan yang permanen ya kan. Akhirnya ketika saya mendengar kata terapi syukur dulu juga, apa yang mesti gue syukuri toh kan aku juga belum sembuh saat itu gitu kan. Jadi ketika saya pernah uh, membaca kisah salah satu nabi ya, salah satu nabi yang bernama Nabi Ayub ya. Nabi Ayub di sini salah satu nabi yang cobaannya itu adalah sakit yang berkepanjangan. Beliau sakit sekitar mungkin belasan tahun ya, belasan tahun, tapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Bahkan Nabi Ayub ini sudah kehilangan dunianya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan istri-istrinya ya. Jadi pada saat beliau sudah diambil dunianya oleh Allah, eh,
keimanan beliau tidak berkurang sedikit pun, bahkan semakin bertambah ya. Oke lah, mungkin kita manusia biasa ya, tidak bisa seperti seorang Nabi Ayub yang bahkan ketika dicoba dengan hartanya diambil, anaknya diambil, istri-istrinya meninggalkannya, kemudian ditambah dengan diberikan satu penyakit yang belasan tahun tidak sembuh-sembuh, beliau keimanannya semakin tinggi. Kalaupun kita tidak bisa meniru tingkat keimanan seorang nabi, paling tidak kita bisa belajar dari doa beliau ya, pada saat beliau ada salah satu istrinya sebelum meninggalkannya sempat bertanya kepada Nabiullah Ayub ya. Jadi, wahai Nabi, engkau ini kan seorang nabi ya kan, dan engkau sudah diberikan sakit sekian belas tahun gitu loh, sekian belas tahun. Ini kalau nggak salah istri terakhirnya yang masih setia merawat beliau ya, setia merawat beliau sampai pada saat beliau sudah jatuh miskin, terus sudah ditimpa penyakit yang sudah cukup lama ya. Beliau mungkin penasaran kan, sang istri ini, engkau kan seorang nabi yang dekat dengan Allah gitu, dekat dengan Tuhan, kenapa tidak engkau berdoa saja untuk kesembuhanmu? Dia tanya istrinya saat itu kan. Kemudian Nabi Ayub dengan kesolehannya dia kan menjawab dengan jawaban yang tidak disangka oleh sang istri, bahkan manusia manapun ya tidak akan menyangka dengan jawaban beliau ini kan. Jadi beliau mengatakan bahwa kan saya sih lupa ya usia Nabi Ayub sampai berapa tahun ya, apakah panjang seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh alaihissalam, saya lupa. Intinya ya kalau dibanding manusia hari ini ya yang jelas pasti lebih panjang ya. Jadi beliau mengatakan bahwa aku diuji oleh Allah penyakit selama kalau tidak salah 17 atau 18 tahun ya. Mohon direvisi buat teman-teman yang sudah pernah membaca kisah ini. Intinya belasan tahun ya. Sedangkan waktu sehatku yang sebanyak sekian ratus tahun ya. Mungkin kalau Nabi Ayub masih usianya masih ratusan ya. Waktu sehatku yang sekian ratus tahun mungkin belum aku syukuri ya, seperti itu ya. Jadi beliau dengan logika nubuahnya atau logika kenabiannya, jadi merasa malu ketika harus meminta kesembuhan atas sakit yang dideritanya yang lama. Jangka waktu sakitnya itu tidak jauh lebih lama dari waktu sehatnya yang sudah beliau dapatkan selama hidup ya. Jadi di sini kita mungkin bisa sedikit kutip kata-kata beliau ya kan. Mungkin kayak contoh saya di posisi saat itu 2 tahun menderita sakit GERD dan anxiety. Kemudian sebelum penyakit itu saya juga pernah lebih dari 2 tahun ya, hampir 3 tahun saya pernah sakit HNP. HNP itu saraf kejepit ya, jadi sempat kesulitan jalan. Pokoknya saya mengalami nyeri dari tulang punggung sampai ke kaki, paha. Pokoknya saya jalan sakit segala macam ya. Jadi bisa dibilang saya pernah mengalami periode lama ya dengan HNP hampir 3 tahun. Terus kemudian GERD dan anxiety juga sekitar mungkin 2,5 tahun ya. Jadi cukup lama periodenya. Saat itu saya sangat terpuruk, berada di titik nadir ya. Jadi banyak sekali saya kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan istilahnya hal-hal yang dulu saya sukai ya, saya kehilangan banyak sekali saat itu. Sampai saya merasa down, merasa di titik nadir, saya merasa useless ya, tidak berguna ya kan. Saya kehilangan banyak intinya kesempatan. Mungkin beberapa teman saya juga ada yang mungkin tidak mengerti ya, mungkin karena mereka tidak mengerti terkesan saya seperti mengasingkan diri ya, karena saya merasa sangat insecure saat itu. Meskipun ada beberapa teman yang selalu support, mereka paham apa yang saya alami. Saya sangat terima kasih sekali ya kan. Jadi saya sendiri yang merasa insecure dengan kondisi saya saat itu.
nggak bisa beraktivitas seperti orang normal, tidak bisa melakukan hal hobi-hobi lama yang dulu saya sukai ya. Main futsal sudah nggak bisa, saya dulu sempat nggak mau nyentuh sepeda juga pernah. Terus saya menghindari keramaian, saya menghindari acara-acara kantor, seperti itu ya. Sangat, pokoknya saya sangat terpuruk ya. Saya anggap saat itu periode terburuk dalam hidup saya ya. Hidup saya itu titik nadir saya, kondisi terlemah saya di periode sekitar 5 tahun lah kalau di total ya. Jadi saat itu saya kayak di satu sisi, selain setelah bisa keluar dari periode bisa dibilang kelam ya, bukan kelam sih ya, periode pembelajaran dari Tuhan ya, pembelajaran dari Allah saat itu. Jadi saya mencoba untuk mengutip kata-kata dari seorang Nabi Ayub ya, Nabi Ayub yang mengatakan, wahai diriku, engkau dicoba oleh Allah dua penyakit yang lumayan berat ya, berat menjalaninya. Yang satu penyakit fisik, yang sakitnya benar-benar sakit fisik, ini saraf kejepit ya, sakitnya real, sakit sampai nggak bisa tidur, bikin kita teriak-teriak nangis ya, sangat luar biasa. Kemudian yang satu lagi adalah sakit psikologis ya, psikologis atau psikosomatis, yang rasa sakitnya mungkin tidak terlihat seperti sakit real, tapi sangat mengerikan secara mental kita ya, sangat menghancurkan mental kita, yang bernama anxiety disorder atau gangguan psikosomatik ya. Kalian tahulah rasanya seperti apa kan. Jadi saya saat itu berbicara ke diri saya sendiri, engkau 5 tahun diberikan cobaan ini, sedangkan waktu sehatmu, taruhlah usia saya saat itu, saya sebelum sakit itu sudah 30 tahun sehat misalkan. Jadi ketahuan ya usia saya ya, intinya itulah. Taruhlah 30 tahun, 5 tahun engkau diuji penyakit, kemudian 30 tahun usia sehatmu, sudah engkau syukuri apa belum? Nah itu saya tanamkan dalam diri saya, sampai akhirnya saya mulai bisa menerima apa yang sedang saya alami di periode saya yang berada di titik nadir itu ya, penyakit ANP dan GERD anxiety ini ya. Jadi rangkaian ini peristiwanya soalnya berdekatan. Saya penyakit saraf kejepit dan penyakit dyspepsia atau anxiety yang menyebabkan GERD ini. Bahkan GERD-nya juga sempat organik, sempat kemudian bergeser jadi dyspepsia fungsional ya kan. Anxiety disorder saya lebih lama ya. Jadi intinya akhirnya saya bisa berdamai dengan kisah yang sudah saya lewati ya. Waktu periode 5 tahun itu yang penuh dengan air mata lah ya, penuh dengan kesedihan, penuh dengan ratapan lah ya. Jadi kita berdamai, saya memaafkan peristiwa yang sudah terjadi. Saya menerima ketetapan dari Allah ya kan. Emang sudah sepantasnya kita menerima. Kalaupun ada yang mengatakan kamu sih imanmu lemah, kamu sih tidak percaya takdir, ya udah terima aja. Kalau emang seperti itu, kadang-kadang orang karena mereka tidak merasakan yang kita rasakan, ya udah kita nggak usah yang terlalu denial, udah anggap aja. Kalau yang kata-kata orang yang sifatnya toksik, kita filter aja. Kalaupun kita mau berbesar hati, terima, anggap aja semua perkataan manusia yang datang kepada kita, yang di situ kalau kita bisa mengambil nilai, yang positif, masukan yang positif, atau mungkin hikmah yang positif dari perkataan itu, maka sebenarnya kalimat itu datang dari Allah,
melalui orang-orang yang mengucapkan itu pada kita, ketika kita bisa mengambil hikmah atau pelajarannya ya. Jadi itulah salah satu bahasa Tuhan ya. Bahasa Tuhan di sini, kalau kita bicara bahasa Tuhan di dunia, itu bukan berarti ada suara dari langit, tidak seperti itu ya. Bahasa Tuhan itu ya lewat peristiwa yang kita alami atau peristiwa yang kita saksikan, yang kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa kita bisa merasakan kebesaran Allah dari suatu peristiwa. Misalnya kita melihat keindahan langit, kita takjub dengan betapa Allah maha besar. Nah, seperti itu sebenarnya Allah sedang berbicara dengan kita lewat bahasa-bahasa alam ya, bahasa alam yang sebenarnya di alam semesta ini juga terdapat ayat-ayat Tuhan ya, ayat-ayat Allah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik yang kita alamin maupun yang dialamin orang lain, dari pengalaman orang lain atau dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita, yang kita bisa mengambil hikmah positif. Berarti ayatnya nyampe. Kalau peristiwa itu cuma berlalu aja, terjadi ya sudah, ini terjadi, oh ini peristiwa ini, tanpa kita bisa menghadirkan Allah dalam rangkaian peristiwa itu, kita tidak pernah memuji Allah, tidak pernah memuji kebesarannya, kita melihat keindahan pemandangan hanya memuji alamnya tanpa memuji yang menciptakan. Nah itu ayatnya nggak nyampe. Berarti kita menyia-nyiakan ayat-ayat Allah yang datang kepada kita setiap saat, setiap detik ya. Jadi saat itu saya berusaha untuk bisa dibilang mensyukuri waktu sehat saya yang jauh lebih lama dari waktu sakit saya. Itulah salah satu hal yang sering tidak kita sadari untuk kita syukuri ya. Jadi kalau kalian dicoba penyakit asam lambung ini 1 tahun dan usia kalian mungkin misalkan 25 ya kan, berarti kalian 24 tahun itu sehat, sakitnya baru setahun. Yang 24 tahun itu sudahkah kalian syukuri atau belum? Ya, itu harus kita sadari, kita ucapkan ke diri sendiri. Nanti kita sambil mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat kesehatan ya, nikmat kesehatan yang sudah berlalu, yang mungkin belum kita syukuri. Kemudian sambil berbarengan dengan doa itu juga nanti kita memohon diberikan kesembuhan atas penyakit yang sudah kita alami sekian waktu, sekian tahun, atau mungkin sekian bulan ya, buat yang baru ya, seperti itu ya. Jadi kalian coba mulai hitung sendiri lah ya umurnya masing-masing, berapa tahun waktu sehatnya yang belum disyukuri, kalian hitung. Ini hal yang sangat mudah ya kan, tapi terkadang sulit untuk kita sadari ya. Ini juga sebagai pengingat buat diri saya sendiri, bukan berarti saya sudah baik ya, saya juga banyak sekali kekurangannya. Cuman tadi karena saya terbesit hal itu, rasanya akan bisa menjadi manfaat ketika saya sampaikan kepada sahabatku, sahabat NC ya. Semoga nanti kita sama-sama akan menjadi hamba-hamba Allah yang mudah untuk bersyukur ya, sangat ringan untuk mengucapkan syukur, sangat ringan untuk mengucapkan terima kasih kepada sesama, kepada Allah terutama ya. Jadi insya Allah dengan rasa syukur, dengan sering kita bersyukur sebagaimana janji Allah, maka nikmat itu akan ditambah ya. Dan yang namanya nikmat Allah itu tidak hanya di dunia ya, dia juga di akhirat. Itulah yang paling utama. Oke, selamat melanjutkan ibadah puasa, dan ketika nanti kalian bisa berpuasa sebulan penuh, atau mungkin yang belum sebulan, paling nggak ada perbaikan dari tahun kemarin. Misalkan tahun kemarin dapat seminggu, sekarang dapat 2 minggu, seperti itu. Nanti sama-sama kita apresiasi keberhasilan kalian, progres kalian. Nanti boleh kalian komen ke video ini juga boleh, ketika nanti kalian ada perbaikan ya setiap Ramadan, atau mungkin semakin menuju pada kesembuhan, kita boleh merayakan kecil, kalian apresiasi diri kalian sendiri. Tambahlah dengan self talk, kalimat-kalimat positif, dan
nggak apa-apa, berterima kasih, pujilah diri kalian ketika bisa melewati itu nanti bagus untuk penyembuhan anxiety kalian. Oke. Ini suara saya sudah mulai melepek ya, soalnya karena puasa kan nggak minum obat ya. Jadi saya minta doakan saya juga agar segera sembuh dari penyakit flu ini ya, flu radang pilek ya. Doakan saya biar kembali sehat, terus selalu bisa berbagi motivasi dan sharing pengalaman dan ilmu pada kalian ya. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.